Apakah Tuhan berbicara langsung kepada kita dalam pikiran kita atau hanya melalui firman-Nya Alkitab? Apakah agama-agama timur memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada mereka yang beragama Kristen? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sangat kontemporer, bukan? Namun itu adalah masalah yang dibahas Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam acara Refleksi Sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang pertama di dalam serial pembahasan Kitab Kolose dengan tema Pengantar Surat Kolose. Saya akan bacakan firman Tuhan untuk kita semuanya dari Surat Kolose, pasal pertama, ayat pertama hingga ayat yang kedua. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Kepada saudara-saudari seiman saya, umat Allah di Kolose, yaitu kalian yang sudah disucikan Allah karena percaya penuh kepada Kristus Yesus dan bersatu dengannya, salam sejahtera dari saya, Paulus, yang menjadi Rasul Kristus Yesus karena kehendak Allah, dan dari saudara kita Timotius. Kiranya kamu semua senantiasa hidup tenang dan menikmati kebaikan dari Allah Bapa dan Kristus Yesus penguasa kita. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Kolose 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kedua. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa pertanyaan untuk diperhatikan. Apakah benda-benda langit memiliki pengaruh atas hidup kita? Jutaan orang yang memeriksa ramalan bintang, mereka setiap hari akan mengatakan ya. Apakah ada hubungan antara diet dan kehidupan rohani? Apakah Tuhan berbicara langsung kepada kita dalam pikiran kita atau hanya melalui firman-Nya Alkitab? Apakah agama-agama timur memiliki sesuatu untuk ditawarkan kepada mereka yang beragama Kristen? Pertanyaan-pertanyaan ini terdengar sangat kontemporer, bukan? Namun itu adalah masalah yang dibahas Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Kolose. Untuk alasan ini, kita membutuhkan surat penting hari ini sama seperti mereka membutuhkannya ketika Paulus menuliskannya pada tahun 60 Masehi. Dalam Kolose 1, ayat pertama hingga ayat yang kedua yang sudah kita baca, Paulus berbicara kepada saudara-saudara di Kolose. Untuk membantu kita lebih menghargai apa yang akan kita pelajari nanti, mari kita simak beberapa informasi latar belakang surat ini. Pertama, kota Kolose. Lokasinya terletak 100 mil sebelah timur Efesus di Asia Kecil, sangat dekat dengan Hierapolis dan Laodikia. Perbedaannya, Hierapolis adalah tempat yang terkenal dengan kesehatan, kesenangan, dan relaksasi. Sedangkan kota Laodikia terkenal dengan perdagangan dan politik komersial. Kolose hanyalah sebuah kota kecil. Penduduk Kolose, mereka adalah penduduk yang menyembah berhala dengan percampuran yang kuat dari orang-orang Yahudi. Pada tahun 62 sebelum Masehi, ada 11.000 orang merdeka Yahudi di wilayah 3 kota ini. Hal ini membantu kita untuk memahami sifat dari beberapa masalah yang muncul di dalam gereja, yakni masalah yang berasal dari penyembah berhala dan Yahudi. Hal yang kedua, gereja di Kolose. Pendiri gereja, kita tidak tahu persis kapan gereja Kolose dimulai, karena Alkitab tidak menuliskannya. Besar kemungkinan bukan Paulus yang memulainya. Dia tidak melihat mereka secara langsung. Sebaliknya, dia hanya mendengar tentang iman mereka.
ada kemungkinan bahwa gereja itu dimulai oleh Epafras dari apa yang Paulus tulis di dalam Kolose 1 ayat 4-8 yang ternyata juga memiliki kontak dengan orang-orang di Hierapolis dan Laodikia. Bisa dibaca di dalam Kolose 4 ayat 12-13. Anggota gereja yang pertama adalah Epafras. Kemungkinan Epafras adalah pendiri gereja Kolose. Dia berasal dari Kolose. Dia digambarkan sebagai hamba Kristus, rajin berdoa bagi orang lain, dan memiliki semangat yang besar untuk saudara-saudaranya. Seorang sesama tahanan dengan Paulus saat itu dapat dibaca di dalam Filemon ayat 23. Kemudian anggota yang berikutnya adalah Filemon, Apfia, dan Archippus. Dengan membandingkan Kolose dan Filemon, kita dapat menyimpulkan bahwa mereka berada di Kolose. Yang pertama tentang Archippus dapat dibaca di dalam Kolose 4 ayat 17, bisa dibandingkan dengan Filemon ayat 1-2. Lalu tentang Onesimus kita baca dari Kolose 4 ayat 9 dibandingkan dengan Filemon ayat 10 hingga 17. Lalu ada Epafras, kita bandingkan dari Kolose 4 ayat 12 dengan Filemon ayat 23. Kemungkinan besar jemaat bertemu di rumah mereka. Dapat dibaca di dalam ayat yang kedua di dalam surat Filemon. Banyak yang mengira mereka mungkin anggota keluarga yang sama, yakni pertama Filemon itu adalah sang ayah, yang kedua Apfia adalah sang ibu, lalu Archippus adalah anak laki-laki. Ada kemungkinan bahwa Archippus melayani sebagai penginjil di Kolose. Bisa dibaca di dalam Kolose 4 ayat 17. Lalu Onesimus, dia adalah budak atau pelayan Filemon yang melarikan diri. Lalu ditemukan oleh Paulus di Roma dan Paulus menuntunnya hingga bertobat. Kemudian Onesimus ini diutus kembali kepada Filemon bersama dengan surat Kolose ini. Dapat dibaca di dalam Kolose 4 ayat 7 hingga ayat yang ke-9. Hal yang ketiga, kita pelajari tentang krisis di Kolose. Laporannya, Epafras telah membawa berita kepada Paulus tentang gereja di Kolose. Dapat dibaca di dalam Kolose 1 ayat 3-8. Sebagian besar laporan itu sangat menguntungkan. Bisa dibaca di dalam Kolose 1 ayat 3-4, kemudian ayat 8, pasal 2 ayat 5. Tetapi dari isi surat itu, Paulus pasti juga telah diberitahu tentang bahaya 2 kali lipat yang memengaruhi gereja Kolose ini. Bahayanya apa? Ada bahaya mereka kembali ke paganisme ataupun menjadi penyembah berhala dengan imoralitasnya yang tersirat oleh komentar di dalam Kolose 3 ayat 5-11. Ada bahaya menerima apa yang oleh beberapa orang disebut bidat Kolose yang menyangkal segala kecukupan Kristus, yakni tentang keselamatan untuk mengatasi pemanjaan jasmani. Kemudian bidat Kolose ini mencakup filsafat kosong ataupun filsafat palsu yang menyangkal segala kecukupan dan keunggulan Yesus Kristus. Dapat dibaca di dalam Kolose 2 ayat 8. Lalu ada upacara Yudaistik yang memberikan makna khusus pada upacara sunat, peraturan makanan, dan perayaan hari-hari khusus. Kolose 2 ayat 16-17. Penyembahan malaikat yang mengurangi keunikan Kristus, Kolose 2 ayat 18. Pertapaan yang menyerukan perlakuan kasar terhadap tubuh untuk mengendalikan hawa nafsu, Kolose 2 ayat 20-23. Bidat Kolose adalah sinkretisme, yaitu campuran unsur-unsur Yahudi dan para penyembah berhala. Yang keempat, kita belajar tentang korespondensi dengan Kolose. Tujuan surat untuk memperingatkan saudara-saudara di Kolose melawan para musuh Allah terhadap solusi yang didesak kepada mereka oleh mereka yang menyangkal bahwa Yesus adalah semua yang mereka butuhkan. Kolose 2 ayat 8-10. Untuk mengarahkan perhatian mereka kepada Yesus Kristus, yakni Allah yang terkasih. Kolose 1 ayat 13. Juru selamat yang mencukupi dan unggul di dalam Kolose 1 ayat 14 hingga ayat 18. Tema surat Kolose, Yesus Kristus, juru selamat yang unggul dan mencukupi.
Kolose 1 ayat 18. Garis besar surat, pertama, doktrin keutamaan Kristus dideklarasikan di dalam pasal pertama. Ada dalam berita Injil, pasal pertama ayat 1 hingga ayat 12. Dalam penebusan, pasal 1 ayat 13 sampai 14. Dalam penciptaan, pasal 1 ayat 15 sampai 17. Di gereja, pasal 1 ayat 18 sampai 23. Dalam pelayanan Paulus sendiri, pasal pertama ayat 24 sampai 29. Bahaya keutamaan Kristus dipertahankan, ini dicatat di dalam pasal 2, tentang waspadalah terhadap filosofi kosong ataupun filsafat kosong, pasal 2 ayat 1 sampai 10. Waspadalah terhadap ritual Yudaistik, pasal 2 ayat 11 sampai 17. Waspadalah terhadap disiplin buatan manusia, pasal 2 ayat 18 sampai 23. Kemudian yang ketiga, tugas, yakni keutamaan Kristus ditunjukkan, pasal 3 dan pasal 4. Dalam kemurnian pribadi, pasal 3 ayat 1 sampai 11. Dalam hubungan persaudaraan, pasal 3 ayat 12 sampai 17. Di rumah, pasal 3 ayat 18 sampai 21. Dalam pekerjaan sehari-hari, pasal 3 ayat 22 sampai pasal 4 ayat 1. Dalam memberitakan Injil, pasal 4 ayat 2 sampai 6. Dalam melayani satu sama lain, pasal 4 ayat 7 sampai 18. Sebagai kesimpulan, nilai dari surat kepada jemaat Kolose ini adalah meningkatkan pemahaman dan penghargaan kita akan Yesus Kristus. Dari surat ini kita belajar bahwa Dia benar-benar adalah jalan, kebenaran, dan hidup, sebagaimana yang dicatat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 6. Begitu kita memahami bahwa Dia memang juru selamat yang unggul dan mencukupi, dan menjalani hidup kita sesuai dengan itu, kita akan menjalani kehidupan yang berkemenangan sebagai orang Kristen. Kita akan memastikan bahwa kita tidak terbawa arus oleh agama palsu dan filsafat kosong manusia. Pelajaran mendatang dalam seri refleksi surat Kolose ini akan memperluas tema ini. Tetapi untuk saat ini, apakah kita telah menerima dan menaati Yesus Kristus sebagai juru selamat kita? Saya mendoakan semoga saudara menerimanya. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah setiap diri kita yang sudah diterangi oleh firman Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kita akan ditambah-tambahkan hikmat dan kebijaksanaan sehingga kita tahu tujuan hidup kita di dunia ini dan untuk apa kita ada di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.